Hai guys, ketemu lagi. Nah, di dalam episode kali ini, program pembinaan TLU Indonesia akan membahas tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang membuat kita itu cukup. Nah, di episode yang lalu gitu, kita kan ada bicara nih, bahwa hanya Tuhan yang bisa memenuhi hati kita, dan hanya Tuhan yang bisa mengisi hati kita sehingga kita itu bebas dari kecanduan relasi. Kecanduan relasi dalam arti apa? Dalam arti gini, kita udah punya orang tua, kita punya teman, kita punya sahabat yang banyak, tapi kok hatinya masih terus kehausan untuk mencari pacar di usia yang sangat muda. Nah, kan waktu itu kita ada bicara nih, itu hati harus diisi dengan Tuhan. Lah, apa sih yang Tuhan lakukan sehingga bisa membuat kita itu merasa cukup? Nah, kita akan lihat ya. Yang pertama, Tuhan itu menunjukkan perhatiannya ke kita. Oh, keperhatian itu adalah kebutuhan dasar kita semua dong. Apalagi remaja, kita butuh ada yang perhatian sama kita butuh ada yang tertarik sama kita. Dan hari ini kakak mau memberikan kabar baik bahwa Tuhan tertarik kepada kamu. Buktinya, yuk mari kita cek Yeremia pasal 31 ayat 3. Yeremia pasal 31 dia ayat yang ketiga dikatakan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Nah, kakak suka nih yang di dalam bahasa Inggrisnya berkata, Tuhan berkata, "I love you with an everlasting love. With the unfailing love, I draw you to myself." Apa artinya? Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang kekal, ya, dengan kasihnya yang tidak pernah gagal. Dia itu menarik kita dekat-dekat dengan Dia. Nah, bicara tentang ini teman-teman, kita kan tahu ya, yang namanya jatuh cinta itu pengennya deket-deket ya. Gak ada sih orang yang jatuh cinta pengennya jauh-jauh, pengennya gak ketemu. Ya, apalagi kita yang udah mengalami stay at home selama lebih 1 bulan begini, berasa banget nih kalau cinta itu pengennya dekat. Nah, Tuhan ingin dekat dengan kamu. Tuhan ingin dekat dengan kamu. Bedanya Tuhan dan manusia adalah, kalau manusia itu pengennya dekat-dekat dengan orang yang bersih, orang yang cakep, orang yang menyenangkan, itu kan standarnya. Ini kalau orangnya udah kumal, orangnya udah bau apek, bau asam yang terlalu, itu males ya deket-deket. Yang unik adalah Tuhan itu mau dekat dengan kamu dan saya, walaupun sebenarnya di mata Tuhan kita tuh bau asam, bau apek, bahkan lebih dari itu menjijikkan. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan di episode yang lalu, kita semua ini sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semua pun akhirnya jatuh ke dalam natur yang berdosa. Jadi di dalam hati kita ini semuanya, mau orang sebaik apapun, ada kecenderungan hati yang kotor, ada pemikiran-pemikiran yang berdosa, dan itu kecil sekalipun menjijikkan di mata Tuhan. Dosa itu kotor di mataku Tuhan. Tapi Tuhan begitu sayang sama kita. Dia tahu apa yang kamu perbuat di kamarmu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia tahu apa yang kamu pikirkan yang tidak diketahui orang lain, yang mungkin kamu sembunyikan. Tetapi dia tetap tertarik kepada kamu. Dia ingin dekat-dekat dengan kamu, dan dia ingin menarik kamu masuk di dalam hadiratnya yang kudus. Itu sebabnya dia memberikan Yesus untuk menebus dosa kita semua. Untuk apa? Supaya kita disucikan, kita dilayakkan untuk bisa tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang kudus itu. Tuhan tertarik